Welcome to KG English, your home for learning English. Time is now, everyone can speak. Welcome to KG English, your home for learning English. Time is now, everyone can speak. Welcome to my channel KG English. Ya, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik ya. Dan mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya terkait dengan bagaimana sih membuat kalimat eh, menggunakan atau bukan menggunakan, lebih tepatnya adalah membuat kalimat verbal sentence ya atau menggunakan kata kerja ya. Jadi kalau dalam video sebelumnya kita membahas terkait dengan kalimat nominal dan kali ini kalimat verbal tetapi yang present dulu ya gitu. Jadi ini sangat related banget dengan kita yang eh, masih mula-mula belajar bahasa Inggris. Saya berharap bahwa melalui apa yang saya sampaikan ini benar-benar memberikan gambaran kepada kita terkait dengan bagaimana kita membuat kalimat yang sangat sederhana dalam bahasa Inggris. Oke? Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau mengikuti apa yang saya sampaikan, yang saya terangkan di sini, saya yakin sekali bahwa 100% teman-teman semuanya bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Jadi karena apa? Itu pengalaman saya ketika saya sungguh-sungguh untuk belajar secara mandiri. Jadi topik yang kita ini adalah belajar secara mandiri ya melalui video yang saya buat ini. Harapannya adalah teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya eh, apa ya bukannya di awal saja gitu, tidak sampai akhir dan harus sampai akhir ya karena ketika kita belajar hanya setengah-setengah, hasil juga setengah-setengah teman-teman ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman belajar dari awal hingga akhir video ini jangan di skip ya. Jadi itu juga untuk mendukung saya teman-teman supaya channel ini bisa bertumbuh dengan bagus dan jangan lupa subscribe, kemudian kasih like-nya dan juga komentarnya dan nanti akan ada satu pertanyaan saya minta teman-teman untuk memberikan feedback terhadap apa yang telah nanti saya akan sampaikan, akan saya jelaskan. Jadi feedbacknya seperti apa? Saya pengen tahu kira-kira udah paham belum ya apa yang nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Jadi oke, setuju ya. Jadi supaya seru gitu. Nah, jangan lupa juga share kepada keluarga atau siapapun gitu yang memang pengen untuk belajar mandiri bahasa Inggris. Jadi saya recommended banget supaya teman-teman bisa share kepada siapapun supaya apa yang teman-teman rasakan melalui video ini benar-benar dialami juga oleh teman-teman yang lain. Oke, gitu ya. Jadi kita jangan sampai ada mendapatkan ilmu gitu hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga share kepada orang lain. Nah, itu yang saya lakukan sekarang ini. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan juga karena ini gratis teman-teman ya, jadi harapan saya adalah dukung saya dengan subscribe, kemudian share kepada teman-teman supaya benar-benar channel ini nanti akan bertumbuh dengan bagus dan juga saya akan tertantang untuk membuat video-video yang nanti akan semakin menarik lagi dan juga dengan berbagai bahasan-bahasan yang berbeda begitu. Oke? Mari kita mulai. Nah, eh, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita fokus pada kesempatan ini adalah membuat kalimat verbal atau yang menggunakan kata kerja teman-teman ya. Jadi dalam short saya di situ ada eh, terkait dengan kata kerja teman-teman ya. Jadi ada beberapa aja nanti coba teman-teman bisa cek sendiri di short saya terkait dengan kata kerja. Jadi intinya adalah kalau berkaitan kata kerja itu adalah yang melakukan sesuatu. Kurang lebih seperti itulah begitu ya. Jadi kita kan sudah dapat ilmunya selama ini dari bahasa Indonesia dari SD hingga SMA dan juga bahkan sampai kuliah. Seperti apa sih kata kerja? Kurang lebih di dalam bahasa Inggris begitu juga gitu. Nah, coba kita lihat yang pertama, teman-teman. Jadi di sini ada eh, kalimat ya. Kalimat di sini adalah
I have a pen. Ya, jadi di sini teman-teman, kata kerjanya di mana? Kata kerjanya saya sudah kasih warna yang berbeda ya, supaya teman-teman mudah untuk memahami. Dan juga saya membantunya dengan memberikan sedikit garis bawah di sini supaya kita lebih paham. Jadi saya memiliki sebuah pena. Ya, jadi memiliki di sini fungsinya adalah sebagai kata kerja. Ya, jadi dan jangan lupa teman-teman, dalam video saya juga yang lainnya, saya pernah membahas mengenai have sebagai kata eh, apa namanya sebagai kata eh, kerja juga sebagai kata bantu ya. Jadi nanti silakan dicek baik-baik supaya nanti bisa nyambung kita ya. Jadi di sini have di sini adalah sebagai kata kerja ya. Saya memiliki sebuah pena. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini ada subjek ya. Di sini subjek. Kemudian di sini ada kata kerjanya ya, have. Kemudian di sini ada artikel ya, a pen, ya, kemudian pen itu adalah kata benda ya. Jadi dalam bahasa Inggris yang paling dasar ini yang harus benar-benar kita paham. Jadi kalau I ya ketemu dengan kata kerja itu tidak ditambahin apa-apa teman-teman ya. Jadi langsung aja I have a pen. Nanti akan berbeda nanti dalam slide yang kedua nanti terkait dengan orang ketiga tunggal. Itu nanti ada perbedaan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuat kalimat negatifnya gitu. Nah, di sini sudah saya buat. Jadi I do not ya. Jadi sini yang do ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan mengenai dalam video saya sebelumnya tentang do, does, did, itu ada dua fungsi ya sebagai kata kerja lalu kemudian kata bantu ya. Nah, dalam membuat kalimat negatif dan tanya itu dibutuhkan yang namanya kata bantu atau auxiliary verb. Ya, teman-teman. Jadi ada do. Jadi I, kata bantunya adalah do. Jadi I do not have a pen. Ya, jadi coba perhatikan teman. Jadi do-nya atau kata bantunya itu ditempatkan setelah subjek. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke not. Kemudian setelah itu masuk ke kata kerjanya. Nah, kata kerja yang mana? Kata kerja yang tadi, teman-teman, ya have-nya. Jadi, I do not have a pen. Saya tidak mempunyai sebuah pena. Ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat tanya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita membuat kalimat negatif dan tanya, itu dibutuhkan yang namanya auxiliary verb atau kata bantu. Ya. Jadi kata bantu yang di sini adalah I itu pasangannya dengan do. Makanya di sini I do not have a pen. Ya. Kemudian ketika membuat kalimat tanya itu do-nya diletakkan di depan apa teman-teman? Ya, di depan subjek ya, subjek I. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Jadi do I have a pen? Apakah saya memiliki sebuah pena? Itu mempertanyakan diri sendiri. Do I have pen? Apakah saya memiliki sebuah pena? Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman tahu pola-polanya gitu. Sebetulnya simpel ya, teman-teman. Kalau misalnya ikuti pola yang sangat sederhana dan juga tentu saja menarik ya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ada sedikit perbedaan ketika subjeknya itu I, ya, you, we, they, ya, dengan he, she, it. Nah, di sini contohnya adalah she, ya. Coba kita perhatikan, di sini she. Nah, ini subjeknya she, teman-teman, orang ketiga tunggal, ya. Nah, di sini ada kata kerjanya, teman-teman. Coba perhatikan, sweep, menyapu, ya. Nah, kalau dalam membuat kalimat present seperti ini, ya. Ini ya present yang dilihat dari mana teman-teman? Every morning. Jadi setiap pagi. Sesuatu kejadian atau kegiatan yang menjadi kebiasaan atau keseringan dilakukan. Itu kategorinya adalah present tense ya. Nah, ketika she ini ketemu dengan kata kerja sweep, coba kita perhatikan teman-teman. Ini sweep ya. Ini ditambah S ya. Ini. Jadinya she sweeps the floor every morning.
Dia menyapu lantai setiap pagi. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita membuat kalimat negatifnya, nah sebenarnya saya sampaikan tadi, kalau membuat kalimat negatif dan tanya itu dibutuhkan yang namanya auxiliary verb atau kata bantu. Nah, untuk orang ketiga tunggal, he, she, it, itu kata bantunya adalah does, teman-teman. Coba kita perhatikan. Ya, ini does. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalimat negatif, kita harus pokoknya menggunakan kata bantu. She does not sweep the floor every morning, ya. Dan not-nya ditempatkan setelah does, ya. Dia tidak menyapu lantai setiap pagi. Nah, bagaimana kalau kalimat tanya ya, teman-teman? Does-nya ditempatkan di depan apa, teman-teman? Di depan subjek atau she di sini ya. Nah, coba kita lihat di sini kata kerja yang tadi sweep, teman-teman. Kalau di atas kan ada S-nya tuh, ya kan? Betul ya? Nah, di sini ketika membuat kalimat negatif dan tanya, itu kata kerjanya itu tidak ada S-nya, ya. Simpelnya adalah sederhananya begini. S-nya kemana? S-nya lari ke das, ya. Gitu aja lah simpelnya. Jadi intinya tidak boleh begini membuatnya. She does not sweeps. Nggak boleh karena S-nya sudah lari ke sini, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, demikian pun ini, teman-teman. Jadi S-nya sudah lari ke sini ya, sehingga sweep-nya ini ya tidak ada S-nya lagi ya, tidak ada S-nya. Oke. Sampai di sini kira-kira ngikuti ya teman-teman ya. Does she sweep the floor every morning? Apakah dia menyapu lantai setiap pagi? Oke, gimana? Sejauh ini bisa ngikuti ya teman-teman ya. Oke, harapan saya adalah kita bisa ngikutinya dengan bagus dan seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya nonton bagian depan saja, tetapi pastikan secara runtut begitu ya dari awal hingga akhir sehingga betul-betul memiliki gambaran cukup jelas bagaimana kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, contoh berikutnya. Nah, berikutnya adalah kalau tadi ada I ya, kemudian ada she ya, dan sekarang adalah ada they. They itu artinya apa teman-teman? Mereka ya. Nah, seperti halnya I ketika ketemu dengan kata kerja, di sini ada kata kerja yang teman-teman, run, ya. Jadi tidak boleh ditambahin apa-apa di sini, teman-teman, ya. Tidak boleh ditambah s. Pokoknya intinya kalau IUWD, ya, IUWD, nanti saya akan jelaskan kemudian itu nanti ya, supaya memperkuat mengenai pemahaman kita. Day ini, day IUWD itu setelah ketemu kata kerja, ya, bisa seperti run ini, tidak boleh ditambah dengan S, ya. They run to school every morning. Mereka berlari ke sekolah setiap pagi, ya. Nah, bagaimana membuat kalimat negatifnya dan tanya? Nah, seperti yang saya sampaikan, saya berulang kali mengatakan bahwa ketika membuat kalimat negatif dan tanya itu harus ada kata bantunya atau auxiliary verb, ya. Nah, they di sini kata bantunya adalah do. Teman-teman, coba lihat, ya. Nah, ketika ini negatif, maka ditambah saja dengan not. Ya, oke. They do not run to school every morning. Ya, mereka tidak berlari ke sekolah setiap pagi. Nah, bagaimana dengan ini, teman-teman? Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Do seperti hal yang lainnya diletakkan di depan subjek. Ya, do they run to school every morning? Jadi setelah itu baru kata kerjanya. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini cukup mendapatkan kejelasan ya terkait dengan membuat kalimat present tense. Di sini kita melatih tadi ya terkait dengan verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja ya. Jadi kalau misalnya kalimat nominal itu teman-teman itu yang menggunakan to be seperti dalam video sebelumnya. Jadi harapan saya adalah kita ngikuti terus teman-teman ya supaya nanti betul-betul nyambung gitu. Apa yang kita pelajari betul-betul bisa nyangkut gitu ya dan kita bisa praktekkan secara mandiri ya. Nah,
Untuk memperkuat pengetahuan kita, saya ulangi sekali lagi yang terkait dengan ini kan ada subjeknya teman-teman. Saya perhatikan. Ini ada subjek ya, I, okay, you, we, they ya. Oh ini salahin teman-teman ya, seharusnya day-nya. Ada y-nya di bawah, nggak apa-apa. Jadi ada y-nya, they ya. Nah, untuk ininya, untuk apa namanya, kata bantunya atau auxiliary verb-nya adalah apa? Do ya. Kemudian kalau he, she, it ya. Di sini saya buat saja ya teman-teman supaya tidak bingung ya. Nggak apa-apa. They ya. Nah, di sini juga ya. Boleh ditambah sini ya. Ya, sebetulnya sama aja sih, bisa aja paham ya. Dari day ya. Di sini I with they, kata bantunya adalah do. Kemudian she, it itu kata bantunya adalah does. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk I with they, kata bantunya adalah do. She, it, kata bantunya adalah does. Oke, begitu teman-teman. Nah, kira-kira dari apa yang sudah dijelaskan cukup atau apakah ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, silakan beri komentar di kolom chat ya, supaya nanti interaktif kita teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ada feedback dari teman-teman gitu ya. Oke, ya. Berikutnya adalah tes pemahaman. Ini simpel banget teman-teman ya. Harapan saya kita semua menjawabnya dengan benar ya. He titik. Ini note ya teman-teman ya. Berarti di sini dibutuhkan kata bantu ya. Eat rice every evening ya. Kata bantu apa yang cocok silakan isi di kolom komentar. Oke? Oke, time to learn English independently. You will make a history of your journey. Jadi, teman-teman, melalui video yang saya berikan, harapan saya adalah teman-teman bisa belajar secara mandiri dan juga akhirnya teman-teman bisa untuk membuat sejarah dari perjalanan teman-teman sendiri dalam belajar bahasa Inggris ya. Kemudian no one can stop you moving except you want to make it. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang pengen agar eh, memberhentikan Anda untuk moving, untuk bergerak ya. Tetapi kalau Anda sendiri menginginkannya, ya itu adalah pilihan Anda. Harapan saya adalah kalian tetap moving forward for everything that you're going to chase in your life or reach in your life, and I hope that you can get the fortune in your life in future. Yeah. Okay. Thanks for joining my class. I hope that you get much knowledge from what I have explained to you, and see you next video. Thank you.